Katanya, yang merebut selalu lebih bahagia, yang bertahan selalu terluka, dan yang ditinggalkan hanya kebagian sisa-sisa kenangan. Tapi, benarkah pelakor selalu menang di akhir cerita? Atau kita hanya sedang salah memahami apa itu menang? Ada satu pertanyaan yang jarang kita berani jawab dengan jujur. Bukan karena jawabannya sulit, tapi karena jawabannya menyakitkan. Pertanyaannya sederhana. Kenapa dalam banyak cerita, orang ketiga terlihat hidupnya baik-baik saja, sementara yang dikhianati justru hancur pelan-pelan? Kenapa di media sosial kita melihat foto-foto bahagia, senyum liburan, cincin di jari, anak-anak lucu, dan caption yang seolah berkata, "Lihat, aku baik-baik saja," bahkan lebih bahagia dari sebelumnya. Lalu di sisi lain ada seseorang yang malamnya sunyi, kepalanya penuh tanya, dadanya sesak oleh kalimat yang tak pernah terucap. Apa aku kurang pantas dicintai? Di titik itu, pertanyaan ini muncul dengan kejam. Jadi, apa benar pelakor selalu menang? Mari kita bicara pelan-pelan, tanpa teriak, tanpa penghakiman, tanpa lempar batu ke siapapun. Karena cerita ini tidak hitam putih, dan hidup jarang sekali adil di permukaan. Pertama-tama, kita perlu sepakat dulu tentang satu hal. Apa sebenarnya arti menang? Apakah menang itu berarti berhasil mendapatkan seseorang? Apakah menang itu berarti akhirnya menikah? Apakah menang itu berarti tidak sendirian? Atau menang itu sekadar terlihat bahagia di mata orang lain? Karena kalau definisi menang kita hanya sebatas itu, maka iya, dalam banyak kasus, pelakor memang terlihat menang. Tapi hidup tidak pernah sesederhana foto Instagram. Ada kemenangan yang hanya berlaku di luar, tapi kalah telak di dalam. Ada kebahagiaan yang dipamerkan, tapi tidak pernah benar-benar dirasakan. Dan ada harga yang dibayar diam-diam, tanpa saksi, tanpa sorak-sorai. Kita sering lupa bahwa seseorang yang berani masuk ke hubungan orang lain tidak hanya merebut pasangan, tapi juga sedang menandatangani kontrak dengan kegelisahan. Karena sejak awal, hubungan itu dibangun di atas satu fakta yang tidak bisa dihapus. Dia direbut. Dan sesuatu yang direbut selalu bisa direbut kembali. Disinilah ketakutan pertama lahir. Setiap pesan yang terlambat dibalas, setiap perubahan nada bicara, setiap senyap yang tak biasa akan memantik satu suara kecil di kepala. Jangan-jangan aku akan merasakan hal yang sama seperti dia dulu. Hubungan itu tidak pernah benar-benar berdiri di tanah yang kokoh. Ada retakan halus yang tak terlihat, tapi selalu terasa. Dan kepercayaan, sekali retak, tidak pernah kembali utuh. Dan ada satu hal lain yang hampir tidak pernah dibicarakan, karena terlalu sunyi, terlalu pribadi, dan tidak enak dijadikan bahan hujatan. Kemungkinan bahwa di balik senyum dan status resmi itu, ada batin yang sesekali digerogoti rasa bersalah. Kesadaran kecil, kadang samar, kadang menghantam, bahwa kebahagiaan ini pernah tumbuh dari runtuhnya rumah orang lain. Bahwa ada doa seorang istri yang patah, ada anak-anak yang kebingungan, ada keluarga yang tidak pernah benar-benar pulih. Dan sekuat apapun seseorang menutup mata, hati manusia jarang bisa sepenuhnya berdamai dengan dosa yang disadari. Dalam Islam, ada kalimat yang sangat pendek tapi berat, bahwa dosa tidak selalu dibalas dengan hukuman yang terlihat, kadang dibalas dengan kegelisahan yang menetap. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami bahwa menang pun bisa membawa luka yang tidak bisa diceritakan ke siapapun. Kita jarang membicarakan ini karena lebih mudah membenci daripada memahami. Padahal tidak semua orang ketiga datang dengan niat jahat. Ada yang datang karena kesepian, ada yang datang karena luka lama, ada yang datang karena merasa akhirnya dipilih. Manusia tidak selalu jahat. Seringkali manusia hanya lemah, namun kelemahan tetap melahirkan konsekuensi. Dalam Islam ada satu potongan ayat yang sangat sunyi tapi menghantam. Dan janganlah kamu mendekati zina. Quran Surah Al-Isra 32. Bukan jangan berzina, tapi jangan mendekati. Karena Islam paham betul, kehancuran jarang dimulai dari satu langkah besar. Ia dimulai dari pembenaran kecil. Cuman ngobrol, cuma curhat. Dia juga bilang, sudah tidak bahagia. Katanya akan pisah.
Kalimat-kalimat itu terdengar ringan, tapi disitulah banyak orang tergelincir. Dan ketika akhirnya hubungan itu resmi, ketika status berubah, ketika dunia menganggap semuanya sah, luka-luka lama tidak otomatis sembuh. Mereka hanya dikubur, dan luka yang dikubur bukan mati, tapi menunggu. Sekarang mari kita bicara tentang pihak yang dikhianati. Mereka sering disebut lemah karena tidak bisa move on. Padahal yang mereka alami bukan sekadar kehilangan pasangan. Mereka kehilangan versi diri mereka yang dulu percaya. Kepercayaan itu mahal. Dan ketika ia hancur, yang rusak bukan hanya hubungan, tapi cara seseorang memandang cinta. Orang yang dikhianati sering bertanya, "Kenapa aku tidak cukup?" Padahal pertanyaan yang seharusnya diajukan adalah, kenapa dia memilih jalan yang tidak jujur? Namun manusia yang terluka seringkali lebih mudah menyalahkan diri sendiri. Dan di titik inilah pelakor terlihat menang, karena satu pihak sibuk menyembuhkan luka, sementara pihak lain sibuk membangun narasi baru. Tapi waktu adalah hakim paling sabar. Ia tidak berteriak, ia tidak menghukum di depan umum, ia bekerja pelan dan seringkali diam-diam. Hubungan yang lahir dari pengkhianatan akan selalu diuji dengan cara yang sama. Ketika masalah datang, tidak ada fondasi kejujuran untuk kembali pulang, dan disitulah banyak hubungan runtuh. Bukan karena orang lain sebagai pihak ketiga, tapi karena rasa aman yang tidak pernah ada sejak awal. Apakah semua pelakor menderita? Tidak. Apakah semua korban akhirnya bahagia? Juga tidak. Hidup tidak bekerja dengan sistem karma instan. Kadang orang baik terluka lama, kadang orang salah terlihat baik-baik saja. Tapi ada satu hal yang hampir selalu konsisten. Orang yang memilih jalan jujur, meski terluka, punya peluang lebih besar untuk sembuh utuh. Sedangkan orang yang membangun bahagia di atas air mata orang lain akan selalu membawa beban tak kasat mata. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda bahwa dosa yang paling cepat balasannya di dunia adalah kezaliman. Dan kezaliman tidak selalu berupa pukulan. Kadang ia berupa pengkhianatan yang dibungkus cinta. Balasan itu tidak selalu berupa perceraian. Kadang ia berupa kegelisahan. Kadang berupa ketakutan kehilangan. Kadang berupa ketidakmampuan untuk benar-benar tenang. Jadi, benarkah pelakor selalu menang? Jika menang diartikan sebagai mendapatkan, mungkin iya. Tapi jika menang diartikan sebagai ketenangan, rasa aman, dan cinta yang tidak dibayangi curiga, ceritanya menjadi sangat berbeda. Dan untuk kamu yang pernah berada di posisi ditinggalkan, dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak kalah, kamu hanya terluka, dan luka bukan tanda kelemahan. Ia tanda bahwa hatimu pernah sungguh-sungguh. Tidak semua yang berakhir adalah kegagalan, kadang itu penyelamatan. Dan tidak semua yang terlihat bahagia benar-benar utuh. Kadang itu hanya jeda sebelum kenyataan berbicara. Pada akhirnya, hidup akan membawa setiap orang ke cermin masing-masing. Dan di depan cermin itu, tidak ada filter, tidak ada caption, tidak ada pembenaran, hanya kejujuran. Mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan lagi siapa yang menang, tapi apa yang kita korbankan untuk terlihat menang. Karena cinta yang sehat tidak lahir dari perebutan, tidak tumbuh dari kebohongan, dan tidak bertahan dengan rasa takut. Jika kamu menemukan ketenangan tanpa harus melukai siapapun, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Kita tidak selalu butuh jawaban. Kadang hanya perlu ditemani oleh suara yang jujur, yang tidak memaksa kita setuju, dan tidak menyuruh kita menyimpulkan apapun dengan cepat. Jika kamu merasa suara itu ada di sini, dan ingin duduk lebih lama dalam percakapan-percakapan sunyi seperti ini, subscribe Frekuensi Hati. Sampai jumpa di video berikutnya.